materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Saya Yohanes Alvin Warmiki dan saya Yohana Eka Saputri Ambut. Dan saya Asep Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih antara dua sudut dan sudut rangkap, serta tridentitas trigonometri setengah sudut. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, penjumlahan dan selisih dua sudut sin, cos dan tan. Saya menjelaskan yang pertama itu sin. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah dengan cos A sin B. Baik teman-teman, di sini kalau misalnya operasinya penjumlahan, maka di sini dan juga operasinya penjumlahan. Dan polanya itu, jika sin polanya itu sin cos sin, itu pun juga misalnya sebaliknya. Kalau di sininya penjumlahan, maka di sini operasinya juga penjumlahan. Begitupun juga dengan sebaliknya. Sin A kurang B sama dengan sin A cos B maka dikurangi cos A sin B. Nah, di sini teman-teman, operasinya yang bisa membedakan. Kalau di sini operasinya pengurangan, maka di sini juga pengurangan. Itu juga dengan di sini. Kalau operasinya di atas ini penjumlahan, maka di sininya juga penjumlahan. Nah, itu kalau sin. Dan sekarang cos. Cos polanya beda lagi. Kalau cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Oke. Kalau di cos, penjumlahan dan selisih dua sudut akan menjadi pengurangan. Justru yang sini yang menjadi pengurangan operasinya. Kalau operasinya di sini penjumlahan, maka di sininya operasinya menjadi pengurangan. Itu yang dinamakan cos. Begitupun juga sebaliknya. Kalau misalnya di sini cos A kurang B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Teman-teman bisa ingat penjumlahan dan selisih dua sudut cos itu akan menjadi pengurangan. Begitupun juga dengan sebaliknya, pengurangan dan selisih dua sudut cos itu akan menjadi penjumlahan. Ingat teman-teman, di sini yang membedakannya itu juga operasinya. Karena operasinya di sini pengurangan, maka di sininya penjumlahan. Kalau operasinya di sini penjumlahan, maka di sininya juga pengurangan. Dan polanya, kalau sin polanya sin cos sin. Kalau cos polanya cos sin. Yang ketiga, penjumlahan dan selisih sudut tangent, dua sudut tangent. Tangent A tambah B sama dengan tangent A tambah tangent B per 1 dikurangi tangent A dikalikan dengan tangent B. Oke, teman-teman bisa lihat operasinya di sini. Kalau operasinya di sini penjumlahan, maka di sebelah atasnya ini juga penjumlahan dan bagian bawahnya pengurangan. Ingat kata yang ini,
sebelah bawahnya penjumlahan. Baik teman-teman, di sini karena saya sudah menjelaskan rumus ini penjumlahan dan selisih antara dua sudut, maka saya akan memberikan contohnya. Di sini saya akan memberikan contoh yang pertama itu mulai dari sin. Oke. Sin 70 ya. Nilai sin 75 derajat. Oke. Di sini teman-teman, 75 derajat ini kita ubah menjadi penjumlahan dua sudut istimewa, di mana 75 derajat ini sama dengan sudut istimewa dari 45 derajat ditambahkan dengan 30 derajat. 45 derajat dan 30 derajat ini yang disebutkan dengan sudut istimewa. Oke, di sini untuk kita mengetahui nilainya, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah dengan cos A sin B, di mana sin 45 ini berarti 45 derajat tambahkan dengan 30 derajat. Oke. Sin A ya tadi 45 derajat, sin 45 derajat dikalikan dengan cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat, cos 45 derajat dengan sin 30 derajat, sin 30 derajat. Nah, di sini sin dari 40 di sini sin dari 45 derajat itu setengah akar 2 dikalikan dengan cos 30 derajat itu 1/2 akar 3 ditambah cos dari 45 derajat itu 1/2 akar 2 dikalikan dengan sin dari 30 derajat itu 1/2. Nah, 1/2 dikalikan 1/2 dan sama dengan 1/4. Akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Dijumlahkan atau ditambah akar 1/2 dikalikan 1/2 dan sama dengan 1/4 akar. Jadi 1/4 tambah 1/4 ini dan ini kita taruh di luar. 1/4 akar ini dalam kurung akar 6 dikalikan dengan akar 2 ditambah dengan akar 2. Akar 6 ditambahkan dengan akar 2. Jadi ini hasil teman-teman, ini hasil dari nilai dari sin 75 derajat. Yang kedua saya akan memberikan contoh cos. Oke, saya akan memberikan contoh cos. Baik, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan nilai dari cos 105 derajat. Di sini kita akan menggunakan penjumlahan dua sudut istimewa,
di mana 45 derajat tambah 60 derajat sama dengan 105 derajat. Di sini teman-teman kita menggunakan rumus yang ini. Cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B. Namun di sini kita akan menggunakan rumus cos A tambah B. Karena di sini ya penjumlahan, maka kita menggunakan rumus yang ini. Sama dengan cos A tambah dengan cos B. Bukan, salah. Cos A dengan kalian cos B ditambah dengan sin. Ini jadinya pengurangan ya, pengurangan sin A kalikan dengan sin B. Cos 45 derajat ditambahkan dengan Q. Cos yaitu cos 45 derajat dengan cos 60 derajat dikurangi sin 45 derajat sin 45 derajat dengan sin 60 derajat. Di sini cos dari 45 ini cos 45 itu 1/2 kan 2 dengan cos 60 derajat itu dibagi dengan 1/2 dikurangi sin dari 45 itu 1/2 akan 2 dikalikan dengan sin 60 derajat itu 1/2 akan 2. Jadi di sini 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4 akar 2 bukan akar 2 ya, tapi sin dari 20 itu 1/2 akar 3. Oke. Akar 2 dikurangi 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 akar 2 kali akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 3. Sama yang seperti tadi, 1/4 ini kita taruh di luar 1/4 dengan 60 akar 2 dikurangi akar 3. Jadi ini hasilnya teman-teman. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan contoh dari tangan. Contoh dari tangannya. Baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan contoh tangan. Tangan 15 derajat sama dengan tangan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Ini yang disebutkan dengan sudut istimewa. Di sini
3 dikurangi dengan 6 dikurangi dengan 6 akar 3 per 6, di mana hasilnya itu 9 tambah 3 sama dengan 12 dikurangi dengan 6 akar 3. 12 dikurangi 6 hasilnya 6 akar 3 per 6. Kita coret dari sini ya. Sisa akar 3. Jadi di sini hasilnya pertama. Baik, itu saja penjelasan tentang materi tentang penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Nah, sekarang teman-teman saya akan menjelaskan lagi tentang materi sudut terangkat. Baik, teman-teman, di sini kita membahas tentang sudut terangkat. Di sini identitas yang pertama itu identitas sinus sudut terangkat. Di sini saya menggunakan rumus yang tadi itu digunakan itu rumus sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah dengan cos A sin B. Di sini untuk memperoleh sudut terangkat, kita menggunakan salah satu sudutnya, atau kita ganti sudutnya, sudut yang lainnya dengan sudut yang sama. Misalkan teman-teman di sini saya akan gantinya misalnya sudut B ini. Sudut B ini saya gantikan dengan A agar hasilnya itu memiliki sudut yang sama gitu. Di sini di sini tadi kita ubahkan sudut B menjadi sudut A. Sin A tambah A sama dengan sin A cos A ditambah dengan cos A sin A. Sin A tambah A sama dengan sin A tambah sin A sama dengan sin 2A sama dengan karena di sini teman-teman ini itu bersifat perkalian komutatif, yang dimana ini bisa dikali. Jadi sin A cos A ditambah dengan sin A cos A. Jadi begini hasilnya. Jadi ya teman-teman. Jadi di sininya sin 2A sama dengan sin A cos A ditambah dengan sin A cos A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi ini yang dinamakan dengan sudut identitas sudut rangkap sinus. Ya, itu. Yang kedua, kita akan mencari identitas cos sudut rangkap.
hasilnya ini yang dinamakan dengan identitas sudut dengan cos. Ya, kita menggunakan tangen A sama seperti tadi kita menggunakan rumus yang seperti yang pertama tadi, tangen A tambah B sama dengan tangen A tambah dengan tangen B sama dengan tangen B per tangen 1 dikurangi tangen A dikalikan dengan tangen B. Sini sama seperti yang tadi, kita gantikan salah satu sudutnya agar memiliki sudut yang sama. Misalnya kita ganti yang ini dari kita ganti ini dari B, kita gantikan dengan A. Jadi tangen A tambah B, kita ganti B nya jadi A, tangen A tambah A sama dengan tangen A ditambah dengan tangen A per 1 dikurangi tangen A dikalikan dengan tangen A. Tangen 2A sama dengan tangen A tambah tangen A sama dengan 2 tangen A per 1 dikurangi tangen A dikali tangen A itu tangen kuadrat A. Jadi ini yang dinamakan dengan identitas. Ini yang dinamakan dengan identitas sudut merangkap. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh nilai dari sudut rangkap tadi. Sin 1 kurang 2 sama 1 kurang 2 sin kuadrat 7,5 derajat. Di sini karena di sini kita menggunakan sin kuadrat, jadinya cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, di mana nilai A nya itu 7,5 derajat. 1 kurang 2 sin kuadrat A sama dengan cos 2A. 1 kurang 2 sin kuadrat 7,5 kuadrat sama dengan cos 2 dalam 7,5 derajat, di mana cos sama dengan cos 2 dikalikan dengan 27,5 hasilnya itu 135 derajat. Di sini saya akan menggambarkan dia punya di sini, di mana dia memperoleh sudut 45 derajat. 135 ke 180 itu hasilnya 45 derajat. Tapi di sini dia kurangnya min di sini. Jadi di sininya itu negatif. Di sininya karena dia arahnya ke sini. Jadi di sini 45 derajat ini untuk menuju 135 itu 45 derajat dan hasilnya ini cos 45 derajat. Jadi cos dari 45 derajat itu min 1/2 akar 2. Yang kedua, sudut rangkap yang berkaitan dengan cos. Oke, baik, di sini teman-teman saya akan kasih contoh yang tentang sudut rangkap yang berkaitan dengan cos. Yang dimana nilai cos dari 4 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 2 sama dengan 2 dikalikan dengan 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 1 sama dengan 2 dikalikan dengan cos dalam kurung 2 dikalikan dengan 15 derajat sama dengan 2 dikalikan dengan cos 30 derajat
sama dengan 2 dikalikan dengan setengah akar 3 yang hasilnya akar 3. Itu untuk kos, hasil dari nilai untuk menentukan nilai kos. Dan yang ketiga, baik teman-teman, di sini kita akan menentukan nilai tan dari 112,5 derajat dikurangi 1 dikurangi tan yang kuadrat 112,5 derajat, di mana 1/2 dikalikan dengan 2 tangen 112,5 kuadrat per 1 dikurangi tangen kuadrat 112,5 derajat sama dengan setengah dikalikan dengan tangen dikalikan dengan 2 dikali 112,5 derajat sama dengan setengah kali tangen 225 derajat, di mana setengah dikalikan tangen dari 225 tangen 225 yang 1 sama dengan setengah. Di setengah sudut yaitu rumus yang menentukan sinus, kosinus, dan tangent. Contohnya itu, baik saya akan turunkan rumus dari setengah sudut. Rumusnya itu cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1 sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Rumus ini yaitu sin delta per 2 sama dengan plus minus akar 1 kurang cos delta per 2. Yang kedua itu rumus kosinus, yaitu cos delta per 2 sama dengan plus minus akar 1 tambah cos delta per 2. Yang ketiga itu untuk tangen. Tangen delta per 2 sama dengan plus minus akar 1 kurang cos delta per 1 tambah cos delta sama dengan sin delta per 1 tambah cos delta sama dengan 1 cos A per sin A. Itu saja penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam supaya Tetap semangat.